Yo guys, balik lagi bersama gue Randy dan gue Vincent. Dan gue Joshua Ode. Ode-nya apa tuh? Yang sering nyanyiin teman kita. Oh darling. Anjay. Beatlemania lah sekarang ya. Di konspirasi Iya. ngopi. Seruput dulu kopinya. Keren. Referensi musik Joshua nih setelah main sama kita jadi tambah beres. Iya. Sebelumnya dengernya Wali. Iya. Bagus, bukan, Wali. bukan Wali, Weli. Bagus. Weli. Siapa yang bilang jelek sih? Iya. Welly baru jelek. Oh iya, Wali bagus ya. Iya. Iya. Bukan Welly, siapa namanya? Willy. Baru gak bagus. Jangan lo denger itu si Willy. Dia terus episode loh gue hitungin. Iya. Tuh gue punya ada trauma masa kecil dengan Willy teman kita, Bre. Beda. Beda orang. Emang Willy apa maksud Willy siapa? Willy Trianomali. Dia mah bagus, Bro. Bagus ya. Bagus, Iya. menceritakan dongeng. Bang Randy. Iya, emang kacau nih Tak orang. ada henti-hentinya. Hari ini kita mau ngebahas apa nih, Jos? Kita mau bahas karena selama ini kita selalu menghibur. Sekarang kami akan membuat kalian merinding, guys. Merinding ya. Merinding. Tentunya dengan berita-berita menyeramkan. Betul Padahal sekali. Halloween kan udah lewat ya 31 Iya. Oktober ya kemarin. Betul. Nah ini nggak apa-apa. Ini kita kasih buat teman-teman ngopi buat merayakan Halloween yang sudah lewat kemarin. Nggak apa-apa dong. Nah, akhirnya kita iya, bawain iya. lagi nih podcast malam Jumat. Yoi. Meskipun di tag-nya di malam Minggu. Emang sebelumnya ada, Bang? Ada kita. ada. Podcast malam Berapa Jumat. episode ya kita ya? 2 ya? Ada 2 atau 3 gitu ya. Lupa gua. Cuman nggak jalan ya. Iya, karena balik lagi. Karena kehidupan kita tidak sehoror itu, Bro. Oh, kalian ceria-ceria aja ya. Ceria-ceria aja. Champion supernova semua kalian ya. Iya, lebih tepatnya abis. Iya, soalnya horornya, iya. Ini gimana mau horor? Vincent kalau ketemu kuntilanak ketemu diewe. Iya. Ini nggak ada horor. Jadi nggak ada horor. Yang ada mungkin malah cerita kalian itu menyedihkan mungkin ya. Malah kebalik. Mungkin setan lihat kita horor. Wah, gitu. itu dia. Berarti semenyeramkan itu Anda ya, Bang Vincent ya. Iya. Bang Randy. Iyalah. Nah, ini sebelum kita masuk ya ke topik pembahasan kita di podcast malam Jumat, ini kita mau ngebawain berita dulu nih, Bre. Berita-berita yang sangat amat menyeramkan terjadi Berita horor. di lingkungan sekitar kita. Gitu. Ada salah satu calon gubernur, Bro. Dia ingin menghilangkan lampu lalu lintas. Siapa itu? Menyeramkan sekali, Bro. Tidak ada lagi lampu merah, kuning dan hijau. Adanya apa, Bang? Aduh, saya tidak tahu tuh, main terobos aja gitu kan. Itu bener-bener kalau gue ya kebayangnya itu bener-bener hal menyeramkan sih. Jadi makin banyak gangster nanti kan. Wah. Lu udah kayak hidup di gangster Vegas. Ya kayak GTA kan GTA ada aja. walaupun ada lampu merah diterobos aja. Iya. Mau Mu- dibawa menjadi seperti itu, Bre? Mewujudkan GTA kan? Wujudin gitu Ya kan kebijakan GTA Iya, kan iya, di iya. Los Santos. Jadi Los harus sesuai Santos. sama itu dong. Iya Ren. Sama seperti geng ungu, geng hijau Nah. gitu kan. Aduh. Gitu Ren. Nggak tahu sih. Ya lu. semoga ya cawagup ini jikalau beliau dan timnya mendengar gitu kan, tolong direvisi lah karena menurut saya itu gak make sense. Di kota-kota besar ya kayak you name it, New York, Los Angeles, Yes. etc. They use, bro. Ya Jepang, even Iya. Jepang sekalipun yang Mereka menggunakan infrastrukturnya lampu lalu bagus. lintas karena memang it works gitu loh untuk mengontrol masyarakatnya, apalagi masyarakat Los Santos ya udah ada lampu aja mesti diterobos. Lu nggak Gimana tahu tidak ada Ren. lampu, Cok? Lu nggak tahu sebenarnya ini tuh grand design untuk menuju mobil terbang Ren. Oh, gitu ternyata. Itu. Iya. Tuh makanya nggak perlu lagi pakai lampu merah lampu hijau. Berarti dia Semua sudah terbang. berapa langkah di depan ya? Iya. Luar biasa. Kalau di GTA tuh ada cheat tuh mobil terbang. Ada kan? Enggak, emang sepertinya kalau pemikiran Bang Vinci ini masih tajam. Beda sama Bang Randy. Bang Randy udah tumpul sekarang dia. bener. Udah tumpul beliau sekarang ini. Salah sih kok kayaknya. Salah, belum nyampe Itu. otak Bang Randy di Gue yang situ. abnormal ya kayaknya. Kalian yang normal kan? Iya. Kebalik. Emang yang berlalu lalang di lalu lintas di Jakarta itu gimana, Bang? Banyak kah? Apa Ya sekarang gini, infonya beliau ingin mengatasi kemacetan dengan salah satu caranya membangun flyover, menghilangkan rambu lalu lintas gitu ya. Menurut gue, mungkin kalau kendaraannya seperti di kota Sim City gitu ya, Oh. yang paling kendaraan 1.000, 10.000 itu masih aman sih bro. Tapi ya lo harus lihat data juga bahwa
kendaraan di Indonesia untuk motor aja tuh yang lalu-lalang tuh bisa, sorry di Jakarta gitu, itu bisa 14 juta motor. 14 juta motor Bang Randy per Iya, hari. Per hari. Wah. Lagi mobil. Iya ya. 3 jutaan. Memang agak sulit itu ya. untuk memberantas kemacetan itu kan maksudnya dari overloadnya kendaraan-kendaraan juga kan, itu yang tadi lu maksud. Tapi maksud gue esensi dari adanya lampu merah dan lampu hijau itu bukannya untuk ini, gue sotoy lah ya, bukannya untuk menghilangkan kecelakaan ya, benar nggak sih? Benar. Dan Terus juga mengurangi kemacetan juga sebenarnya bro. mengurangi kemacetan. Safety Dan reading untuk juga. mengatur, untuk Benar. mengatur lalu lintas emang. Jadi itu gunanya untuk menggantikan polisi lalu lintas. Yes. Gitu kan? Yes. Nah, ya ini kalau bayangin aja kalau itu nggak ada. Iya iya. Itu bukan Apakah orang. diganti dengan Pak Oga jangan-jangan? Oh, bisa. Untuk apa namanya program pemerataan pekerja. Oh iya. Perbanyak lapangan pekerja dengan cara mengganti lampu lalu lintas dengan Pak Oga. Oga. Berarti siapin gope dari sekarang ya teman-teman ya. Berarti nggak kalau cuma jalannya. untuk para pengamen dan pasukan Enggak. silver aja ini kita nyiapin uang-uang gope. Anjing, Iya. masukkan silver. Aduh. Manusia silver. Oh iya manusia silver. Iya. Tapi cukup horor sih itu. Lumayan ya, lumayan. horor. Bikin merinding. Tapi gue yakin ya berita selanjutnya nih berasal dari Vincent di lingkungannya. Ini akan lebih horor lagi. Wah, Gue saya yakin. Vincent sudah angkat tangan loh. Biarkan Udah. Joshua yang cerita. Iya, jadi biar saya yang mewakilkan lah dari Iya. pertetanggaan Bang Vincent ini kan, karena gue udah kayaknya udah jadi warga Bekasi gue karena sering kesini ya kan. Jadi ini sebenarnya kejadiannya minggu lalu ya kan. Jadi adalah seorang pria parubaya lah. Pria parubaya. Pria parubaya gitu kan. Jadi beliau udah pernah sakit gitu kan. Udah sembuh lagi di rumah. Terus tiba-tiba ada satu kejadian. Jadi beliau lagi makan singkong. Makan singkong. Abang tahu singkong ini ubi ketela singkong. Iya, itu enak kan. Enak kan Dicampur makan pakai kopi hitam pagi-pagi tuh. sambil seruput kopi sambil ngerokok santuy. Nah, sambil nyiramin burung. Wah, paket lengkap. The real of bapak-bapak sih Iya begitu. banget. Lanjut gimana? Nah, Jo? jadi ceritanya beliau ini ya lagi makan singkong itu ya kan, tiba-tiba langsung meninggal Bang Randy. meninggal saat makan singkong. Abang jangan ketawa. Enggak. Iya, iya. Maksudnya singkongnya ini kenapa? Singkong kan bernutrisi. Ada racun atau ada apa? Jadi pas beliau makan itu keselak. Jadi keselak makanya nggak bisa bernafas. Diri Tuhan. Ya, Gitu kita lah, doakan Bang. ya Gitu supaya ya. Innalillahi supaya arwahnya diterima di sisi kanannya. Iya. Amin. Dan semoga arwahnya kan masih 40 hari belum ini. Jangan hadir di tengah-tengah kita saat ini. Iya, enggak gue. Dark jokes si anjing ini. Apa namanya? Meninggal racunan gitu kan. Iya. Cyanida. Keren sih bro. Iya. Maksudnya ya lu meninggal kenapa diracun bro cyanida. Iya, gitu. ini keselak. Anjing. Saya tidak bisa berkata-kata. Saya tidak bisa berkata-kata. Ini kalau gue ada peluitan udah gue punya. Udah gue punya peluitan nih. Gue pengen nambahin udah tapi nggak offside. bisa. Iya, Bang Vincent samping gua nih nyubit gua mulu nih si bangsat ini. Tapi bener-bener ini Beyond sih. Ini mengerikan sih bro. Mengerikan. Horor kan? Ternyata bisa meninggal kesel singkong. Goblok. lanjut. Oke. Ke berita horor selanjutnya. Berita horor selanjutnya. Enggak, ini berita horor selanjutnya adalah ya ini comebacknya kita bre konspirasi ngopi Yes. untuk membawakan podcast malam Jumat. Wah, kita rayakan dulu nggak dengan aplaus tangan dulu? Harus itu. Aplaus dulu. Ini makhluk-makhluk astral semua juga harus tepuk tangan ya. Wah, Seluruh makhluk-makhluk mereka astral ya? sedang tepuk tangan bang. Ini aku lagi bukain mata batinku nih soalnya. Banyak pocong yang lagi pargoy saya lihat. Kalau ada pocong yang lagi ngereng, terus Yes. stop dulu lah. Wah, lagi ngereng. Iya. Kenapa bang? Terus Kenapa? stop dulu karena dia nggak bisa fokus dengan podcast kita. Oh gitu, jadi jangan ngereng dulu. Jangan. Ntar jadi beban tim. Yeah. Betul. Bertajam analisa lo. Berkuat dengan Cocok logi. Ya ini langsung aja kita mulai ya. Yap. Ceritanya akan bermula dari Joshua Sihotang. Siap bos. Kan? Karena gua ini sempat cerita ke kita kan bahwa dia pernah mengalami kejadian-kejadian horor. Iya, karena kebetulan cerita lu udah habis, cerita gua udah habis. Nah, Iya. ini dia punya 2 cerita nih. Punya 2 cerita. Iya. Bahkan dia bilang cerita ini bahkan lebih serem dibanding saat dia menonton videonya Trianomali. Gitu. Ini lebih serem kan? Kan ada hubungannya dengan Trianomali nanti. Ada hubungannya. Benar. Serius ini ada. Dan the real. Real ya. Valid. Real kisah nyata ya. Yap. Disclaimer dulu nih. Silahkan Joshua Sihotang, saya persilahkan. Yup. Nah, cuman sebelum gua cerita dulu, gua mau seruput kopi dulu
karena ini akan menguras energi gue bang. Jadi gue minta izin. Iya. Kita bertiga barengan seruput kopinya. Siap, ini Brengsek kita udah kayak seruput dukun ya. duluan. Udah kayak dukun lagi kan. Mantap jiwa. Nah ini buat teman-teman yang lagi dengerin, persiapkan nih mental kalian nih karena ini bakal serem banget nih. Ya, jadi kalian fokus seperti dibilang suhu kita bang Ya Randy. kapan ceritanya? Langsung cerita aja. Langsung Singkat juga nih. Kan berpanjang durasinya Pak tadi. Iya. FYI guys, aku sekolah dulu di Medan ya kan, SMP di sana. Terus orang tua aku ekspansi ke Jakarta gitu kan karena Ekspansi bokap. anjing. Harus bahasanya harus begitu. Udah kayak perang Iya nggak aja tuh? loh. Sekalian. Ekspansi nggak tuh, gile bahasanya. Ya, ekspansi gitu kan karena bokap kan ya Bokap lu kayak ngiskan apa gimana? Enggak, Ekspansi pekerja anjir. sipil gitu kan. Jadi kontraktor lah bokap. Oke. Manda-manda kan. Merantau bahasanya. Merantau. Nggak ekspansi. Enggak mau bilang itu cuma enggak sempat. Oh, Iya, dia iya, nggak sempat. maksudnya Oh, iya. benar. Ya. Terus. Aku pindah ke Jakarta tahun 2014 dan rumah aku itu tepatnya di Cilincing guys. Cakung Cilincing. No, di Cilincing Jakarta Utara. Cilincing ya. Ya, di Bali, Apa itu Bali? bantaran kali. Wah. Jadi disinilah cerita horornya Dimulai. Oke. di Jakarta. Ya rumah aku itu ya rumah sederhana lah ya kan. Cuma orang tua aku cuma sanggup beli rumah saat itu ya di pinggir-pinggir kali gitu kan, dan juga tanah garapan saat itu. Oke. Oke, jadi tanah garapan. Jadi posisi bangunannya itu langsung teras itu 1 meter udah langsung jalan alternatif ya kan. Belakangnya langsung kali Cilincing. Belakang tapi Belakang maksudnya dapur kamar mandi itu langsung ke tapi ada iya. kamar, ada tempat tidur gitu kan. ada. Lu masuk pintu kali. Waduh, surprise. Aduh itu Mbak surprise father gitu ya. Ini kapan horornya Bang? Jangan ketawa-ketawa dulu Bang. Ini serius soalnya ini. Serem. Serem. Sampai puntung rokok gua copot ini ya. Terus kan di kamar mandi aku itu kan cuma bertutupkan asbes, nggak pakai tembok gitu kan. Jadi Oh, dipasang- belakangnya asbes. Yes, dibikin asbes, terus jaring-jaring gitu yang biasa dibuat di ventilasi gitu loh Bang. Tahu. Jaring-jaring. gitu kan, nanti Jaring-jaring nyamuk lah. besi, iya. Yes, ya begitu. Gue pertama kali melihat makhluk halus. Oke. Makhluk halus. Oh, lu nih bener ya, halus banget ya. pakai skincare pakai dia Bang. Di amplas kayaknya. Iya, di Di amplas kayaknya. pasir ya kan. Berarti lu ditongolin gitu? Ditongolin meskipun namanya makhluk halus, ternyata nggak semua halus Bang Randy, Bang Vincent. Karena wajahnya itu kasar. Oke, sebelum ke situ ceritain dulu kondisinya. Ini Oke. sedang lagi ngapain lu? Oke, jadi ini kejadiannya sudah lama lah. Aku sering bergadang sama teman-teman aku kalau setiap malam minggu gitu kan. Di rumah. Di rumah aku itu. Oke. Jadi waktu aku jam 2 subuh itu, aku lagi pengen buang air kecil tuh Bang. Aku lagi kebelet pengen pipis gitu. Jadi aku buru-buru lah itu. Aku berdiri tuh di WC tuh. Jadi aku berdiri itu langsung ngadep kali posisinya. Jadi tinggi kepala aku itu sama ukurannya sama jaring-jaring itu. Jadi aku bisa ngeliat belakang gitu. Bisa ngeliat langsung ke belakang. Gelapnya kali itu ya. Hari itu juga sebenarnya pagi itu aku nebang pohon ceri. Ya. Buah kecil-kecil yang manis itu. Cherry. Ya, Warna merah. aku tebang. situ. Alasannya kenapa lo mau nebang itu? Karena daunnya itu udah masuk ke jaring-jaring kamar mandi aku Bang. Sekalian lo tebang pohonnya. Nah aku bersihin aja gitu kan. Jadi pagi supaya sinar masuk lagi. Oh, iya. Aku pagi. Cuman ternyata sebelumnya itu teman aku udah pernah nasihatin. Lai kan teman aku manggilnya Lai gitu kan. Lai itu di kamar mandi lu sebenarnya ada loh makhluk gelap sama pocong kata dia gitu kan. Gitu. Sebenarnya udah pernah diteringatin sama temanku. Cuman Cuman aku temen ya lu nih bisa nih berarti Bisa. nih. Oh, temen lo itu IndiHome. no Indigo. Abang astaga. Vincent, Abang Randy. Dan gue kerja di IndiHome dia. Ntar saya Indihome turun loh gara-gara kalian loh. Iya. Abis itu indie band. Indie band. Enggak. Jadi udah pernah dibilang sama temanku, cuma namanya aku itu rumah aku sendiri cuek aja gitu Iya, kan. iya. Sampai pada saat momen aku kencing itulah Bang. Jadi waktu aku kencing itu lagi Malam berarti ya. Iya, jam 2 subuh itu. Terus aku iseng lah ngeliat ke jaring-jaring aku ini karena ngeliat pohon serep yang aku tebang itu kan kayak jadi lempeng gitu kan. Aku lihat detik itu juga aku lihat jaring-jaring itu gelapnya kali itu aku ditongolin langsung sama pocong itu Bang. Pocong Bang. Anjir. Jadi pocong itu nongolnya bukan kayak keteplek gitu kayak pocong mumun, bukan. Jadi dia kayak wiper mobil, jadi nyamping gitu Bang. Jadi dia nongol sekian detik, 3 detik nongol splup. Aku kayak ke stun gitu kalau di Mobile Legend. Iya. Gak bisa gerak, cuman hati aku berontak. Aku langsung nyebut si refleks dan nonton Yesus, langsung berdoa. Tapi aku gak bisa gerak saat itu Bang. Sampai aku kediam gitu kan. Cir pocong ternyata begini gitu loh. Tapi itu kepalanya doang berarti. Kepalanya doang Bang. Kayak cuma nyamping nyit gitu. Nyamping Lu kayak lihat wiper gitu. Lihat jelas demi Tuhan Bang. Coba lo deskripsiin. Gua deskripsiin Mulai ya. dari kain kafannya. Itu valid sih, kayak yang di film-film horor. Jadi pocong itu aku lihat cuma kepalanya aja ya kan. Memang diselimutin pakai kain putih gitu. Cuman nggak ada, aku nggak ngeliat jelas
kupluk-kupluk Iketannya itu nggak ada. Cuma wajahnya aja. kayak hordeng aja gitu dibuat Oh, iya. ditutupin gitu. Terus tuh anjing apaan tuh? Saat lagi cerita gini ada aja lagi. Nah jadi gimana merinding yang lain gua. Jadi pas dia nongol itu bener-bener dia ngeliat gua, Bang. Pada saat gua sama dia tatapan itu, Lu ngeliat dia ngeliat lu. Yes. Abis itu main Indian-Indian. Kutahe. Gitu kan tapi. Ada. Oh, doyan dia berarti. Iya, doyan India. Gue ngeliat pusernya sih lebih tepatnya. Terus lu main pon kan sama si pocong ini kan kayak India-Indian gitu kan. Kagak bang, gue saking paniknya saat itu ya. Udah gue kestun gitu kan. Pada saat gue udah bisa gerak lagi, gue langsung lari ngibrit ke teman-teman gue. Sebelum lu lari, lu kan tadi bilang stun ya. Artinya lu diem ya. Itu freeze gitu. Berapa menit? Nggak berapa menit, cuma ada 3-5 detik aja bang. Cuman gue nggak bisa gerak gitu. Bener-bener Kenapa gua, ya? Iya nggak tahu kayak gimana ya. Cuman ya spontan aja tiba-tiba lu nggak bisa gerak. Panik Jadi, kali ya? Iya, diri lu tuh nggak tahu apa yang harus Lu lakuin. Lu nggak tahu reaksi apa nih yang harus keluar dari diri lu gitu. Karena lu kaget aja, lu nggak ekspektasi itu akan terjadi. Yes benar. Shock. Mungkin kalau dikasih jeda sedikit, mungkin ya kalau itu terjadi ke gua, hal yang pertama gua lakukan, gua akan berlari keluar. Tapi gua make sure di luar itu bener ada pocong apa enggak. Oh abang langsung samperin. Gua samperin kalau gua mungkin. Itu reaksi pertama. Reaksi orang beda-beda gitu ya. Iya. Kalau gue sih gue siram Ren. Gue ngambil gayung gue siram. Sudah siram ya. Iya. Ya cuman itulah yang terjadi bang. Bener-bener itu edan bener. Real itu ya, nyata Real. itu ya. Banyak yang bilang katanya ada yang mukanya kayak tikus katanya. Terus ada yang bilang mukanya hancur. Yang lu lihat tuh kayak gimana Jos? Penggambarannya begini bang. Wajahnya? Kalau wajahnya buruk rupa lah. Oke. Cewek cowok. Cowok. Karena abang tahu nggak sih kayak bedak-bedak perempuan itu yang coklat oranye itu? Ya begitu. Jadi kayak ditaburin-taburin gitu wajahnya. Oh, Serius. Itu pakai bedak burang pocongnya ya. Anjing juga tuh. Beli di Tokopedia kayak itu. Iya, lagi gue cerita orang-orang. Enggak. Maksudnya kenapa dia Apa? bisa bilang pakai bedak coklat? Enggak gitu? gini. Abang tahu film Fantastic Four. Fantastic Four. Ya kan? Ting. King ya. Ting. Yang manusia pasir itu. Ya. Oh, kayak gitu. Begitu perawakannya yang aku lihat dalam kasus aku ini. Oh, jadi gini kayak wajah biasa. wajah biasa. Tapi banyak pasir gitu. Iya, kayak bekas tanah. Gitu, Oh. tanah-tanah liat gitu. Bekas lah. tanah liat gitu. Tingginya kurang lebih. Kalau tingginya itu mungkin 190 sampai 200 lah. Udah maju. Tinggi kan ventilasi kan aku iseng nengok ke belakang kan ke ventilasi aku itu. Kan. Ya tinggi dong, apa dia lagi manjat pohon sering aku tebang itu kan masih ada batangnya itu. Ya kalau ada rawanya kali itu ada rawanya. Iya, enggak tahu lah. Ya kalau manjat gimana manjat? Cuman lucunya itu kenapa dia kayak Wiper gitu itu ya? lucu kayak wiper. Jadi kayak dari kiri ke kanan, selip kepalanya doang, Bang. Ngesennya di situ. Iseng ya? Bener-bener anjir. Orang mah nongolin aja satu wujud Iya, gitu iya, ya kan iya. langsung Iya. di samping aku kah atau depan wajahku langsung berdiri full. Ini cuma kepalanya aja. Tapi itu bener-bener your first time. Yes. Pertama kalinya lu ngeliatnya. Enggak percaya aku gitu-gitu Gak tadi. percaya. Akhirnya lo keluar, lo lari, lo cerita ke temen lo. Cerita langsung. Apa reaksi yang temen lo berikan? Ya teman gue langsung auto merinding semua. Serius lu lah. Anjir parah banget ya. Langsung begitu ngomongnya. Jam berapa Serius itu? lah. Jam-jam 2 subuh. Jam 2 subuh. Iya. Ternyata emang kejadian jam 2 ya. Oh iya. Iya, yang waktu gue pernah cerita juga di episode pertama podcast malam Jumat kan, yang Iya. kakak ipar gue surupan tuh juga jam segitu, Bre. Oh iya. Jam 2 juga ya. Angka 2 ini ada something ya, ada horornya. Apa sama dengan paslon nomor 2 juga ini? Aduh. Ada dua-duanya. Ini real cocok slogi nih. Cocok slogi. Real cocok slogi nih. Tapi meskipun begitu, kayaknya paslon nomor 2 bisa menang. Oh iya jelas. Iya. Amin lah. Amin amin. Pilpres aja paslon nomor 2 yang mana? Iya, pasti yang sekarang juga nomor 2. Nomor 2, Iya. Ya begitulah Bang. Begitu ya. Pengalamanku yang pertama gitu kan, masih ada pengalaman yang lain lagi. Belum lo lanjut ke pengalaman yang kedua ya. Gue juga mau cerita Jo. Maksudnya Iya, Bang. hal ini sih kejadian udah lama banget ya. Gue ada 2 hal gitu ya yang gue ceritain secara ringkas. Mungkin yang pertama kali gue alamin hal mengerikan ya, hal goib itu yang pertama kali gue alamin ketika gue baru mau masuk kuliah. Abang masuk kuliah. Iya, jadi waktu itu gue dan teman-teman gue, lu juga kenal orangnya, ada Rian. Bang Rian. Rian tapi waktu itu masih gemuk banget orangnya. Rian masih gemuk sama Dinyo. Oh Bang Dino. Sobat Bekasi. Siap, sobat santuy ya. Gue udah gak di sini. Gue Kalimantan Lu gue. di Ya? Kalimantan kayak sama Givari Fajar. Oh Bang Fajar. Oke. Sama ada teman gue lagi. Gak usah disebut lah ya namanya ya, si Hilman dan Rizky. Oh, gak usah sebut tapi ada lagi gak usah disebut tapi disebut juga sama dia. Nah kita lagi vilahan bro di puncak. Abang lagi ke puncak. Vilahan di puncak kayak. Nah maklum lah namanya anak-anak muda gitu ya. Hilman dengan PD-nya gitu kan. Maghrib nih bro. Oke. Dia setel lagu rock. Berendam di Bentar. bathtub. Nyanyi Jamrut kayaknya ya? Atau bukan? Bukan.
Bukan. Dia lagi tuh lagi Avenged apa? Avenged aja. Oh. Avenged Yang bocah Avenged itu. Nightmare kayak gitu Avenged sama dia. news segala macam Iya, lah. iya, iya. Wah. Setelah Avenged berendam di bathtub kamar mandi sambil sebat samsu. Oh, buat Samsu lagi ya. Sebat sama maghrib bro. Tapi nggak ngopi dia, nggak sambil ngopi bang. Sambil ngopi. Sambil ngopi. Dibuat kopi juga. Oke oke. Ini Gua sama si Gip akustikan main gitar. Di depan. Di depan. Oh di kamar. Oke. Ini kejadiannya pertama kali gue nyampe villa itu malam sempat tidur. Jadi ini besoknya lah. Mm-mm. Setelah hari pertama, ini hari kedua jadi. Ya. Hari kedua tepatnya di maghrib setelah kita pulang jalan-jalan. Tapi sebelum itu Ren, gue potong dulu. Di villa ini kalian nggak ada expect apapun ya? Maksudnya emang nggak denger cerita apa gitu dari si penjaganya atau apa? Oh enggak. Gimana makan lagi rame-rame santuy aja bang. Mungkin Iya, kan? tahu. Enggak, maksudnya lu datang ke villa itu ya biasa aja. Dan di awal impresi lu dari villa itu gimana? Villanya bagus bro. Emang bagus ya? Bagus. Jadi nggak ada dia serem-seremnya, nggak ada villa aura-aura Menkes seremnya. gitu bro. Oh. Villa Menkes dan dia tuh ada beberapa rumah-rumah kecil. Jadi gue tuh nempatin satu rumah kecil itu. Oh, rumah. Iya villa cuma kayak bisa-bisa gitu Chen. Iya. Jadi kayak sebutannya apa ya? Ya kayak rumah gitu lah ya. Jarak sekitar 10 meter lah ada rumah-rumahnya itu. Oh, Ada yang 10 meter, ada yang 20 meter gitu loh. Tapi maksudnya kayak emang nggak horor aja, emang biasa aja. Bersih, Enak, bagus. rapih ya? Enak rapi di puncak waktu itu. Oke. Rapi banget. Dan kita dulu sebagai anak muda gitu kan senang banget liburan gitu kan rame-rame sama temen Iyalah, ya kan. iyalah. Nah singkat cerita gue sama Gif lagi nyanyi, Ilman berendam, Sebats, Bokir, Rian sama Sidinya tuh lagi di aula aja lah lagi main-main. Maghrib nih bro. Yo. Tiba-tiba lampunya mati cok. Tiba-tiba Lampunya mati. semua Stek. mati, nyala lagi, Nyala lagi. mati lagi. Itu berkali-kali. 3-4 kali sampai Ilman kesel. Anjir. Woi ngapain sih lu pada gangguin Oh, gua? oh disangkain. Oh iya. Teriak-teriak, Disangkain gangguin. teriak-teriak dari dalam. Dia tadi teriak di dalam, akhirnya dia keluar. Oh. Apa sih lu pada mati-mati lampu gak jelas anjir. Oh. Dia bocah kata Ilman. Iya. Paksa capek mati lampu. Gue bilang anjir. Gua bilang, lagi main gitar gue bilang gitu kan. Tapi gue juga suzon sama yang di belakang. Oh ya, Yang di belakang siapa? Teman-teman yang lain lagi iseng Bokir, gitu ya. segala macem. Oh. Gue iseng. Gue cek mereka juga. Anjir siapa Pele kayak gitu kagak kata dia. Gitu kan. Sampai akhirnya ya udahlah kita tetap main gitar, mati lagi segala macam sampai ketika kita keluar. Ternyata memang semua Semua lampunya mati bang. Wih. Tapi ada satu keanehan. Ini bener-bener aneh banget. Aneh itu aneh banget menurut gua. Jadi di villa itu di rumah yang gua tempatin nggak jauh tuh jarak 3 meter 4 meter ada rumah lagi sebelahnya. Ya. Dan jarak 15 meter ada rumah-rumah lagi lah. Itu di rumah gua laron banyak banget. Di kamar Laron. abang, maksudnya di villa abang itu Di laron gua banyak. Laron banyak banget. Sebelah gua nggak ada sama sekali. Sorry, kalau laron ini kan biasanya mencari cahaya gitu kan bang. Dia kan berkelompok-kelompok gitu kan, banyak banget kan. Biasanya kalau ada lampu pasti dia ke situ tuh. Bener. Oke. Abis hujan gak sih? Iya memang cuaca dingin abis itu. Cuma yang kita bikin kaki tuh anjing ini kok laron di kita doang. Kenapa nggak di tempat lain? Padahal jarak rumah sebelah itu cuma 3 meter dekat lah ya deket kan. banget. Iya. Sampai singkat cerita, ya kita namanya bocah-bocah, panik kita bro. Kita panik semua. Hilman matiin lagu-lagunya, dimatiin. Dia udah nggak mau rokok, dia mandi segala macam. Saya mandi, kan mereka muslim ya. Iya. Sholat semua akhirnya mereka. Lah, enggak. Sholat. Ini kalian langsung udah takut di situ. Takut bro. Udah takutnya kenapa anjir? Iya janggal. Maksudnya anjing kok tempat gue doang yang ada laron. Udah gitu ketika kita keluar kan udah mulai nyala, tapi lampu kita tuh pasti mati nyala kayak ada konslet gitu. Iya. Iya, nah singkat cerita mereka pada sholat. Semua tuh teman-teman abang pada sholat ya. Semua malam itu semua pada sholat segala macam. Iya. Dan kita yang tadinya tidur pada misa-misa, akhirnya kita tidur barengan bro. Satu kamar tuh bang. Satu kamar. Akhirnya malam itu tidak terjadi hal apa-apa. Dan besoknya Waduh. Gif ketika kita sampai rumah ya, Gif nge-share satu rekaman yang dimana gue sama Gif lagi nyanyi. Wah. Gif bilang anjing bre, kalau malam itu kita ngelihat rekaman itu, Cabut kita sih. udah fix pasti cabut. Kenapa emang? Enggak, sorry bang. Abang kan di kamar nih sama Bang Gif kan. Iya. Abang lagi gitaran sambil ngerekam. Sambil rekam. Itu tapi waktu lampu mati kerekam juga nggak itu? Kerekam. Oh, Sampai dengan hari ini rekaman masih ada. Gif yang megang. Waduh. Keanehannya ya mungkin ini teman-teman ngopi berekspektasi akan muncul penampakan ya, tapi Iya. unfortunately gue langsung kabarin bukan penampakan, tapi lebih tepatnya adalah orbs. Apa? Orbs. Orbs. Itu apa itu bang? Bisa Jadi dijelasin? orbs ini adalah suatu refleksi yang kalau misalnya ditangkap di suatu kamera, either itu video atau foto, bentuknya itu dia bulat gitu, kayak cahaya putih aja gitu, kayak gitu. Nah, banyak yang bilang, peneliti-peneliti foto bilang bahwa itu tuh sebenarnya energi, Oh. gitu. Jadi itu banyak yang bilang itu energi lah, kayak gitu. Energi bang. Energi yang
ditangkap sama fotografi gitu. Jadi itu energi apa gitu ya. Iya. Nah itu dia diem doang gitu atau gimana Ren? Nah opsi ini, jadi ketika gue lagi nyanyi satu lagu sama si Gif, opsi itu terbang bro, terbang sampai dia tuh terbang jatuh ke bawah, pas banget lampu mati. Bawah lantai ke lantai. Bawah lantai. Oh. Gak kerekam, jadi kan ini kayak jatuh gini, jatuh Iya, ke bawah. iya. Gak kerekam kamera kan. Iya. Itu pas banget dia jatuh, lampu mati. Waktu jatuh ke lantai langsung mati tuh lampunya. Widih. Anjir. Sampai si Gif pun merinding. Ngeri sih itu. Gue tadi nggak tahu apaan bro, gue bilang. Iya. Anjing itu ada di dunia lain bro. Tadi akhirnya gue searching, gue bilang merinding disco juga sih. Tapi Bang Gif waktu di kamera itu ngeliat rekaman itu. Maksudnya sambil gitaran kan abang ngeliat kamera dong ya kan. Bang Fajar ngeliat itu. Oh gue berdua sama Bang Gif. dia pada saat itu nggak ada ngeh. Oh nggak ada lagi fokus lah ya kan. Ngejer-ngejreng gitu kan. Mungkin gue juga mata gue sama dia nggak ada ngeliat. Sebenarnya kalau sekarang Iya. itu harusnya gue sama dia ngeliat bro. Iya. Tapi mungkin nggak ngeliat bre. Itu ketangkap di kamera doang. Wah, padahal kamera itu posisi lampu belum mati kan. Belum Kelihatan belum mati dong. Sudut ruangan kelihatan lah cahayanya gitu Kelihatan kan. jelas banget. Jadi mata telanjang nggak bisa ngeliat. Wah. Kamera doang. Iya. Gitu loh. Ketangkapnya di kamera doang. Emang feeling anak-anak pada saat itu nggak enak karena memang mungkin si penunggu tempatnya itu gak suka kita di situ, kita terlalu tengil. Gini bro, ada satu quote kayak you have to believe your instinct gitu loh. Sama gue pun orang yang gak terlalu percaya gaib, pada saat itu gue juga sempet ngerasain merinding yang kayak anjing nih kayaknya Aneh nih LDR tempat sini gitu ya. ya. Iya. Gitu, gue juga ngerasain itu. Itu gak bisa dibohongin bang feeling itu. Nggak bisa dibohongin. Sama kayak aku cerita aku yang tadi itu bang. Iya kan? Yang gak percaya gitu-gituan pas udah ini wancir. Iya lagi. Jadi abang langsung Juga gak ya? enak lah itu ya pada malam itu. Cuman Bang Gif gak cerita ke abang gitu ya. Dia gak cerita kan. Gif juga gak sadar. Iya maksud aku waktu abang mau tidur biasanya kan kalau kita ngerekam kan iseng-iseng tuh sambil tidur ngeliat Nah, video. itu Enggak sama sekali ya. Kita bener-bener karena kita tidur rapetan, kita ngobrol aja. Kita ngobrol. biasa lah ya, ngobrol-ngobrol ya. Dia gak ngeliat handphone. Ngeliatnya setelah dia pulang. Ya, cuman di kamar itu abang udah barengan lah kan kayak ikan teri lah gitu, udah Udah barengan barengan semua ya. iya. Karena kejadian mati lampu sama laron tadi. Kejadian itu. Berarti hawanya juga emang gak seenak itu ya Ren? Dingin juga kan ngeri bang kalau hawa dingin itu. Iya, maksudnya udah negatif banget. Udah negatif ya. Udah negatif. Iya berarti kan di sini yang bisa diambil nilai moralnya adalah sopan santun. So emang rada brengsek sih. Di puncak ya. Iya. Ini kisah nyata lagi. Tapi sering tahu cerita kayak gini Ren. Men, lu Banyak percaya tahu nggak? sebenarnya. Ini tapi unfortunately fotonya udah gue hapus. Ini gue berani bercerita. Ini gue mau orang nanya lu jujur atau bohong, gue 100% gue bilang gue jujur. Ya. Gue orang yang tidak terlalu percaya gaib, tapi ini kejadian di diri gue. Apa tuh? Gue sama teman-teman gue, anak lain parcel. Teman-teman kantor gue tuh pada outing. Outingnya memang bukan dari pihak kantor ya, tapi gue pribadi nih sebagai panitia yang nelenggarain outingnya. Kita sama-sama liburan ke villa di puncak lah. Singkat cerita kita nanjak ke Curug Ciberem. Curug Ciberem. Orang-orang yang suka main ke puncak ke Cibodas tahu lah Tahu, apa itu iya. Curug Ciberem. Kita nanjak, kita foto-foto segala macem bro. Saya kita pulang Posisi malam apa siang bang masih? siang, Posisi masih siang. turun Oke. sore lah. Iya. Turun sore foto-foto segala macem. Sampai akhirnya kita pulang ke villa, tidak terjadi apa-apa. Kita pulang ke rumah, tidak terjadi apa-apa. Lucunya adalah kan pada saat hari itu di villa kita semua pada langsung sharing foto kan. Iya. Kirimin dong foto-foto yang lo foto. Ya biasa tuh habis semua foto ya kan penasaran ya kan pengen lihat gitu. Tapi memang dikirim doang. Belum ada yang lihat detail. Oke. Ternyata pas di kantor orang enggak. Temen gua Ya. namanya Nisa, mukanya ganti bro. Hah? Di foto itu keganti kuntilanak. Bener-bener mukanya dia doang ketutupan. Itu real kuntilanak bro. Gue merinding, gue jujur gue merinding. Gue liat, Iya. anjing bisa ya. Gue sampai nanya ke bos gue, namanya James ya. Iya. Dia seorang fotografer juga. Dia fotografer lah, di Instagram itu sering ngambil foto segala macam. Gue bilang, bos ini efek kamera bukan sih? Demi apapun dia merinding bro. Anjing merinding gue Ren. Gila loh, ini asli anjir. Gak ada detan begini. Gimana? Salah cahaya gak mungkin kayak gini gitu. Tapi badan Kak Nisa, Badannya ketutupan rambut. Jadi rambut itu tapi kayak pala doang gitu bang. nggak nyata tapi kayak ada bro. Ngerti gak lo? Kayak Iya gini kayak nembus ya. kayak nembus. Kayak nembus ya. Matanya hitam parah. Hitam parah matanya dia. Sampai gue pulang, almarhum bokap gue pada saat itu masih hidup ya. Gue penasaran, bokap gue tuh orang yang paling paham mistis lah. Gue kasih lihat ke dia, merinding deh bro. Itu dia. Wah ini mau beneran tuh. Valid berarti bang. Almarhum mau gitu. Dari bos James ke bapak abang gitu almarhum. Sama. Ngomongnya Bokap gue sama. pun merinding. Maksud bokap gue. Respon pertama langsung merinding Iya, liatnya. gue nggak tahu ya apakah mungkin ya ada level-levelnya kali bro. Ya, Yang bisa ya. nampakin bentuknya seperti itu kuntilanak bisa nampakin sama yang enggak tuh mungkin levelnya beda gitu loh. Ya itu udah mungkin energinya udah tinggi gitu. Dan satu lagi itu juga kan secret kan tempatnya. Maksudnya gunung kan. Iya. Air terjun Gunung cok. gunung.
Iya. Sumpah gue itu bro Iya, kayak iya, iya. main. Tapi Dan- pada saat itu bos Iya. gue nelponin satu-satu semua anak-anaknya, bro tolongin dong dihapus aja. Si Nisa, aduh ini saat amat disayangkan ya. Iya. Malam itu di kantor si Nisa belum pulang, dia kesurupan. Di kantor. Di kantor Kesurupan kakak itu. kesurupan. Oh, jadi ngikut ya? Ih, Gue nggak tahu sih tapi Ya enggak, tapi maksudnya nempel mungkin. Bang. iya ya nggak tahu. Tapi kayak gitu kan logik ininya ya. Iya. sampai bos gua nelponin satu-satu anak-anak, bro yang pada megang fotonya tolong hapus dong. Gua tadi gua upload ke Gdrive, bangsat juga sih gua anjing. Ya, Tapi buat pas gua cek, kenang-kenangan nggak kan. ada anjir. Oh. Padahal sekarang tuh oke juga kalau gue Oke kasih lihat juga ke lu tuh. berdua kan. Iyalah, otentik ya kan. Otentik. Iya. Ini bener-bener gue gak ada rekayasa sama sekali bro. Iya. Ini kisah nyata. Ini jadi urban legend anak-anak aja. Nah, tapi gue jadi inget ya suatu cerita. Tapi sebenarnya ini bukan yang cerita yang panjang, tapi entah kenapa cerita-cerita foto, terutama foto ya. Itu entah kenapa paling sering emang di gunung tuh itu sering nampakin Ren. Yang kayak gitu-gitu. Dan dulu tuh gue pernah ditunjukin. Jadi ada salah satu keluarga gue lah kayak gitu. Waktu itu lagi makan-makan juga di puncak kayak gitu. Ini bukan pengalaman gue sih, cuman waktu itu gue masih kecil gitu kan. Lagi makan terus mereka nunjukin. Kalau dulu kan fotonya foto ini ya, foto kamera biasa yang dicetak. Yang udah dicetak. Iya, iya, cetak. iya. Ren, itu niat banget Ren. Jadi si keluarga gue ini, dia itu dicetak gitu sama dia, foto cewek gitu. Terus sebelahnya real kuntilanak Ren, real kuntilanak. Dan sebelahnya persis. Jadi sebenarnya Iya. itu foto cetak, sebenarnya foto yang dicetak itu kan cuman moto si cewek itu doang kan. Kalau nggak salah kayaknya itu bininya. Cuman emang sebelahnya ada pohon gede belakangnya. Pohon gede deh, pohon rindang ya, entah pohon beringin atau apa. Nah, yang bikin males dari foto itu adalah, maksudnya kalau kita bilang ini editan atau gimana, mungkin zaman itu susah anjir. Itu tuh zaman gue kecil. Ya lu tahun 2000 ke bawah kali. Enggak lah, 2000 ke atas tapi sebelum 2005 lah. 2000-an awal lah ya. Iya, 2000-an awal. AI kan belum ada ibaratnya. Belum ada. Gambarnya itu kuntilanaknya itu bener-bener kayak nembus gitu Ren. Kayak maksudnya tembus pandang ke belakang gitu. Tapi pohonnya tetap ada. Jadi tembus pandang gitu. Oh, ya itu kayak temen gue kayak Iya gitu. kayak gitu. Tadi gue bilang, gue ingetnya kenapa ini bisa sama. Dan itu ceritanya dia lagi foto di Gunung Gede. Wah. Oh, Di Gunung nggak Gede, jauh. Nggak nggak jauh jauh. itu memang itu kan Dan- nyambung. Iya, Dan iya, lu tau apa? Kuntilanaknya itu kayak ngambang Ren, kagak ada kakinya. Dan real itu foto dicetak gitu. Dan itu pertama kalinya gue di situ gue acknowledge bahwa anjir bisa masuk foto ya. Iya, bisa Itu. ketangkep. Padahal Iya, nggak lihat ya kan. gue kan masih kecil, gue mikir Iya, iya. lah kok bisa ya. Gua nggak kebayang lagi bang, yang nyetak itu gimana coba pertama kali pas udah nongol kan udah jadi fotonya tuh. Syok bro. Nah itu dia simpen makanya ya mungkin Oh, entah buat apa kenang-kenangan itu ya, kenang-kenangan atau apa bahwa ini loh ada gitu loh. Tapi Dan- untungnya nggak iya. terjadi apa-apa ya. Enggak, mereka ya. enggak. Beda Cuman sama- ya maksudnya di situ gue baru sadar bahwa ternyata memang bisa masuk ke foto gitu. Bisa ke capture ya. Iya. Ya itulah yang terjadi. Berarti kan Iya. benar-benar ada gitu kan. Iya, cuma memang pengalaman gua sama Vincent kan ya balik lagi bro. Mungkin kalau kita kan nggak se ekstrim lo kan. Benar. Lo kan sampai ditampakin. Iya. Bahkan nih kayaknya cerita lo yang lanjutan ini, ini bener-bener ultimate nih levelnya nih. Karena ini udah nyentuh ke fisik Ren. Fisik ya. Sampai ke fisik loh. Ya tadi dari cerita abang itu lumayan ini ya, damage-nya itu Damage, 10.000 plus anjay. plus gimana gitu Masih kan. 10.000 plus ya. Masih Lo 10.000. bisa nggak ngasih yang 100.000? Widih. Kalau ini sih bukan 100.000 lagi bang, 1 juta ini. 180 kuadriliun miliar. Ini dia soalnya ini ada sangkut pautnya dengan Tri anomali. Trianomali. Aduh, kenapa nih Jos? Fun fact, gue dulu ngefans berat lah sama tiga Anomali sesepuh ini itu. ya. Jadi setahun lah selisihnya aku belum ketemu sama channel UMKM Konspirasi Kopi ya kan. UMKM. Gue aktifnya nonton Tri Anomali. Oke. Karena konten-kontennya pada saat itu menurut aku itu kayak wah banget lagi. Beyond lah ya. Main blowing Beyond ya. banget. Beyond. The real beyond lah gitu kan. Karena kan mainannya udah astral projection gitu kan. Ke piramid ya. Piramid. Iya. Oh, terus yang di ngomongin Paul Walker itu? Itu kan udah di DA kalau nggak salah itu. Udah collab sama si Adam. Bukan. Iya. Bukan Trianomali dia? Trianomali masih. Valid deh, Iya. berarti dengerin Ren. Iya, kalian jangan mengganggu inilah. Ya jadi dulu aku ya bang sering banget denger dia itu setiap malam, bahkan setiap kerja juga kalau lagi mood gitu kan, sambil pakai headset kerja dengerin konten-konten mereka, dengerin mereka ngomong sama penjaga-penjaga tubuh gitu, sama jin-jin gitu ya kan. Hirebing. Hirebing itu. Ingat bapak masih
pasti ya? Ingat Oh Pak. iya sama Herbing terus sama makhluk-makhluk yang ada di sekitar kita gitulah ya kan. Jadi akhirnya tuh kadang aku mempraktekkan apa yang mereka praktekkan secara pribadi gitu. Padahal kan kalau misalkan ada ritual-ritual harus dipraktekkan dengan orang profesional atau didampingi gitu. Iya. Aku berdasarkan cuma ngeliat konten mereka aja sok-sok praktik sendiri gitu ala-ala. Kadang-kadang suka berdiam diri sendiri gitu. Oh gue tahu kayak gini ya, ngebuka gerbang ya. Iya. Jadi cara membuka gerbangnya dengan cara tidur. Pindah langsung ke piramid. Kayak gitu Ren caranya. Tips dulu ya. Iya. Tapi tidak seperti itu Bang Vincent. Kayak gimana? Tidak seperti itu. Cuma berdiam diri dan berdoa kepada Tuhan. Oh gitu. Iya. Lanjut gimana Ya. lo? Tuhan yang mana nih? Ush. Jadi lo mempraktekkan apa yang mereka ajarkan Ya. untuk membuka seal-seal itu, Yes. ya, Lebih kayak mencoba berinteraksi sama Herbing kita itulah. higher being ya. Ya, yang dimaksud adalah penjaga tubuh kita yang diutus sama Tuhan katanya. Gimana caranya? Gitu. Jadi kadang mendengar aja Bang. Jadi kadang-kadang kan kalau lagi heneng gitu, kita kan selalu dengar isi kepala kita gitu. Jadi pada saat aku diam-diam itu sering gitu bengong di kamar, aku nggak nyoba dengar pikiranku sendiri, tapi yang ada di sekitarku. Oh. Kayak suara-suara apapun lah itu. Tapi Oke. ada suara kayak gini, Joshua kamu adalah nabi. Ada suara Bukan Bang, bukan. Kirain tiba-tiba ada gitu kan. Bukan Bang. Bang berantem ya Bang. Oke, tapi berarti lu nge-in itu ya sama mereka ya, Jadi sesuka itu ya. Bener-bener Oke. mempraktekkan aja apa yang Oke. mereka praktekkan gitu kan. Oke, terus megang dada sambil berdoa gitu, sambil ngobrol sama Herbing kita itu kan. Terus? Jadi sok-sok berinteraksi gitu meskipun sejauh ini belum ada respon. Sampai akhirnya gue menemukan satu respon. Cuman ini, gimana ya Bang, gue nyeritain dari awal. Pada saat momen aku lagi capek lah. Iya. Makanya pada Terus? waktu mau tidur itu habis lembur itu momen aku bener-bener interaksi sama dia itu, maksudnya ada respon lah sama dia. Oke. Aku mau tidur nggak bisa, gelisah gitu kan Bang. Gelisah. Udah gak enak aja udah. Iya, Pokoknya iya. mau tidur aja udah gak enak aja nih ceritanya. Oke. Akhirnya aduh, setel lagu rohani malah nggak bisa tidur juga gitu. Oke. Sama aja kan. Jam berapa? Aku nggak bisa tidur sampai jam berapa? Jam 2:30 kali ada itu Bang. Bener-bener nggak bisa Jadi tidur. Jam 2 nih ya. 2:30 nih. Iya. Jam 3 malah, Jam-jam Segitu mah ya. Itu sih. Udah jam segitu aku udah bete, udah kesel, udah geram sendiri kan. Anjir. nggak tidur ya. Tidur gitu kan. Besok nyalain kerja lampu. ya. Iya. Akhirnya ya udahlah, aku berdiam diri gitu dulu kan. Tarik nafas. Biar Posisi tiduran atau duduk? tiduran. Oke. Tiduran. Jadi rebahan. Oke, ya kan. rebahan. Akhirnya udah aku beraniin diri, aku matiin lampu. Akhirnya silau kalau mata gitu. Aku matiin lampu. Akhirnya coba tidur. Udah mau deep sleep. Disitulah kenanya Bang. Gue memang situ nggak berdoa sih. Oke. Jadi waktu aku mau deep sleep itu tiba-tiba gue direp-repin. Rep-repin. Ya, direp-repin. Direp-rep, lu merem tuh di situ kan? Di situ gue merem, tapi mata gue kelopak gue nggak bisa gue buka. Pas melek toto ebel kobra. sorry teman-teman ya. Lanjut. Iya. Udah kena mental gue cerita sama orang ini guys. Gimana ya? Ya inilah bedanya horor konspirasi ngopi. Oh, beda sama yang sebelah gitu ya. Beda lah. Kan lebih horor ketika lu tiba-tiba lu lagi tidur. Iya. Lu buka mata tiba-tiba ada bel kobra. Anjing, gua shock sih itu. Di penetin gue ya kan. Belum lagi di kena air Gua liurnya gitu kan. tendang itu. Dia habis makan makanan tertentu muslim. Iya. Terus muntah. Iya. Anjir itu lebih horor sih. Horor kan? Iya. Nah, terus lanjut. Nah jadi pada saat aku mau deep sleep gitu kan, mau aku langsung direp-rep, kelopak mataku getar-getar. Lucunya ya kalau direp ini ngeselinnya gitu, abang badannya nggak bisa gerak, badannya nggak bisa gerak, tapi hati itu berteriak-teriak terus gitu bang, mata bang getar-getar gitu. Maksudnya sadar gitu ya, mau teriak. Kira lu tuh sadar. Tapi lu nggak bisa gerakin. Nggak bisa gerak. Apapun. Kayak lumpuh lah. Kayak nggak sinkron Iya, antara iya. otak dan saraf ya. Iya, secara medis sering dijelasin gitu kan, cuman Namanya aku sleep tuh kan- paralysis Sleep- kalau di medis. Cuman kan aku kan nggak tahu tuh. Kelopak mata ketutup juga, bayang-bayang kan kalau ibarat telapak tangan nih bang, kita taruh di kelopak mata kita tertutup gitu kan, ada bayang kayak telapak hitam gitu kan. Itu aku ingat betul bang, bayangan hitam yang aku lihat. Maksudnya yang samar-samar apa ya, bayangan yang terlihat gitu kan. Iya, iya. Itu kayak ada satu sosok badan gede hitam bersayap cing. Sayap. Bangsat, Bersayap hitam. Gue kalau ingat kontennya Trianomalis itu ya Bangsat. demon lah, kalau bahasa mereka itu demon. Gue nggak tahu jenis apa gitu, pokoknya. Iblis lah berarti ya. Ya, iblis. Coba lu gambarin secara detail seperti apa? Dia tuh kayak di Mobile Legends kayak Balmon. Kayak Balmon. Balmon. Skin yang mana? Dia nggak pakai skin. Balmon nggak pakai skin. Iya. 3 meter ada. Enggak ruangan awan enggak 2 meter. 2 meter ada. Enggak, dia datangnya gini bang,
bang, terbang dari mana tiba-tiba hinggap berdiri. Ish, begitu. Balmon tapi nggak punya sayap bro. Iya, bedanya dia punya sayap. Cuman parasnya sayap. begitu, aku ingat banget gede-gede badannya. Sorry, berarti kayak humanoid, bentuknya kayak manusia, tapi punya sayap. Aku lihat kayak dia bayangan itu dia kayak bersayap begitu. Ada Iya, sayapnya, iya. sayapnya sayap kelelawar. Yes, kayak kelawar. Ada ekornya? Enggak kelihatan. Oke, ada tanduknya? Enggak ada. Enggak, itu enggak jelas pokoknya. Enggak jelas. Oh, cuman bayangan aja. Samar aja gitu. Tapi yang paling kelihatan itu adalah humanoid tapi bersayap gitu. Ya, itu aja yang aku ingat sampai sekarang. Anjir. Di situ gua langsung kayak Fix demon sih. Iya. Fix demon sih. Dan Nah, modelnya tapi kayak Balmon ya. Berarti dia bisa jadi jungler atau roamer. jadi tank banget. Nah, tapi sebentar ya. Iya. Di sini kalau kita cocok login, kita kan Ya, cocok slogger itu kan. slogger. Bener gak? Ya. Dia lagi nonton Trianomali. Iya, Udah gitu lagi ini kan suka mempraktekin hal-hal yang mereka lagi praktekin. ya kayak lagi coba ngomong sama yang dalam Ya. gitu. Tapi yang respon begini modelnya. Mungkin gak sih kan Bukan yang gini, kubukanan lah kalau bahasa mereka gitu. ini Ya. kan baru kesaksian dari lo, salah satu pendengar dahulu. Ya, Kan pendengar mereka ada banyak tuh. ada banyak. Mungkin ada banyak juga ngalamin hal kayak Joshua gini ya. Banyak kayak di grup Telegram kita kan ada banyak bang kejadian. Telegram konspirasi ngopi. Ya, Telegram konspirasi ngopi kan banyak teman-teman yang udah direkrut sama Bapak Rektor gitu ini kan. Jadi situ banyak lah teman-teman kita yang tersadarkan. Kaum renaissance lah di situ. Renaissance. Renaissance. Oh jadi itu pada pengikutnya Trianomali. Bukan. Tadinya kan Tahu ya benar tersadarkan kata ya, lo. tersadarkan. Jadinya direkrut lah oleh Bapak Fengsi gitu kan. Jadi situ kita kesaksian lah semua. Dan ternyata banyak Bang Randy. Banyak ya? Termasuk sis Anoexis di Manado, terus teman-teman dari Surabaya, Bandung banyak. Kenapa dia? Sama ngalamin kejadian janggal lah gitu. Mual dengerin konten mereka. Oh. Ada juga beberapa yang merinding. Dia merinding itu karena belum makan ternyata. Iya lu jangan pakai jokes gue juga. Iya. Ya dulu aja ngomong Harus lebih kreatif dong. Enggak, tapi maksudnya tapi serius itu serius. Iya enggak, tapi maksudnya patternnya itu kurang lebih sama Ren. Maksudnya ketika mereka lagi menikmati konten-konten seperti itu, hal itu terjadi gitu loh. Dan Karena mereka belum makan. ya itu satu. Kedua ya salah satunya mungkin karena ya nggak tahu ya. Ini kan Benci ya? kita kan berasumsi ya. Kita bukan yang nuduh nih. Kita berasumsi karena dengan hasil data yang ada, teman-teman yang sebelumnya dengerin mereka ya, itu lalu dengerin ke kita terus kesaksiannya kayak gitu. Gitu. Bad energy ya. Betul. Bad energy. Ya, gue nggak ngomong gitu sih ya. Cuman yang kan nggak tahu gitu. Ya apalagi kalau tidak membawa bad energy maksud gue gitu loh. Jadi kayak ya lo watching something ya sama lah sebenarnya kayak lo abis nonton film pembunuhan segala macam. Iya kayak ke bawah-bawah gitu Bang. Iya pasti energinya tuh berasa sih. Mm-mm. Gitu, rasa takut, rasa apa sedih itu kan akan bercampur aduk gitu ya. Gue nggak tahu sih apa yang orang rasakan pada saat nonton Trianomali karena mungkin orang beda-beda. Karena gue juga pernah nonton bro. Iya. Jadi jangan salah kalau bilang gue nggak pernah nonton, gue pernah nonton juga. Berapa episode gue nonton bro? Iya. Vincent waktu itu ngirimin gue nonton tuh mungkin ada 3-4 episode yang gue tonton Oke. sampai habis. Episode mana yang bikin abang jadi tobat? Tobat. Hal yang pertama gue pakai Vincent, tahi lu tontonan lu. Gitu sih kan maksudnya gini. Sebenarnya kalau ditanya menghibur, iya sih menghibur Iya, sih. iya. Gue juga jujur menghibur ya. Tapi kayak dia ngomong kayak dia ketemu Paul Walker, gue kayak jujur ya. Hal pertama yang terlintas dalam pikiran gue kayak anjing gue kayak nonton SpongeBob sama Patrick yang di dalam kardus. Imajinasi. Dan Kami ada di base camp yang tingginya 15.000 kaki. Suara-suara itu, bagaimana kau membuatnya? Itu mudah, yang kita butuhkan hanya sebuah kotak. Dan imajinasi. dan suara itu sih gue nggak bisa menyalahkan orang lain karena Iya. menurut gue tipe orang beda-beda. Mungkin gue dominan di otak kanan bre. Bentar. Lo otak kiri. Otak kiri logis ya. Analytical logic itu kiri. Ya imajinasi kanan. Kanan. Mungkin gue lebih dominan di otak kiri bro. Iya. Jadi hal kayak gitu kayak gak make sense di gue. That's why Ya. tidak bisa mempengaruhi gue. Ya itulah beda-beda orang. Beda-beda. Dan juga Bang Randy semenjak kejadian itu gua nggak mau sok-sokan lagi praktik-praktik begitu. Maksudnya kayak berdiam diri semedi apa gitu, coba berkomunikasi sama yang hiring gitu ya. Jadi udah nggak mau lagi gua Bang. Jadi ya biasa aja gitu. Sengaja gua bangun pagi berdoa udah cukup. Tapi setidaknya dari situ lu berarti sadar dong ketika lu melakukan hal seperti itu yang seperti mereka lakukan. Di situ lu ada mikir nggak bahwa kok kenapa gua nonton mereka terus gua mempraktekkan itu malah jadi kekuatan gelap yang datang ke lu. Iya. Lu pernah berpikir gitu nggak? Bukan Maksudnya? berpikir, malah aku riset Bang. Maksudnya, Oh, apa malah ya? jadi riset ya, jadi malah penasaran ya. Saat itu ya kan, aku mikir cari-cari di internet, ternyata permainan frekuensi Bang.
Jadi low, frekuensi aku saat itu low. Jadi kalau frekuensi lemah di bawah itu, di bawah 200 atau apa aku lupa Ya. Itu kita dominan sering diganggu sama hal yang begitulah. Heart Mudah, rate lu. Ya. mudah untuk di ini lah ya. Yang berdatangan yang aneh-aneh aja gitu, bukan yang Iya, iya. menghibur atau bikin senang atau apa yang begitu aja aneh-aneh. Ya itu gini loh. Kenapa orang-orang yang percaya gitu-gituan akan didatengin yang gitu-gituan itu kan? Satu, because you believe, and lo kan nggak attract emang ya seenergi dengan lo aja. Betul. Ini gini deh, logik kalau ngomong logika standar itu kan berdasarkan frekuensi. Berarti kan kalau misalnya ketika lu mengalami itu, frekuensi lu lagi sama dengan dia. Benar. Gitu loh. Jadi lu berada di frekuensi yang sama dengan dia. Ini kan permainan frekuensi aja. Kayak gitu loh. That's why sampai akhirnya lo bisa bener-bener ditampilin tuh oleh dia. Bayang-bayangan dia itu direp-rep lagi, direp gitu. Nah, ini kan kita tadi ngomongin tentang penampakan ya, real gitu kan. Yup. Nah, ini nih, gue pertama kalinya gue denger cerita di mana seorang Randy, ya seorang yang dikaruniai otak kiri yang berlebih gitu kan. Anjing berlebih bangsat. Memang Ren, lu very logical dan aneh gitu. Gue kalau denger sesuatu, kalau misalnya dari orang yang ini orang logik banget, terus tiba-tiba bisa cerita gaib tuh aneh. Gimana Ren? Coba ceritain kejadian lu yang di Siantar. Wah itu mengerikan sih sebenarnya. Enggak, mengerikannya karena gini. Oke, gue cerita sedikit lah. Pada saat itu gue bisa jalan ke Danau Toba, Bre. Wah. Pulau Samosir. Toba Dream. Toba Abis Dream. nonton film Toba Dream kali ini ke sono liburan. Habis liburannya sama mantan gue lah. Oh, sama ex abang. Iya, sama mantan gue. Karena kejadiannya tahun lalu sebenarnya. Sorry, ini yang bikin horor ex abang atau ada lagi? Waduh, tentu saja. Itu horor sih. Aduh. Kelakuan saya, bukan Oke. ex Itu saya. horor sih. Ada horor. Iya. Lanjut Bang Randy. Nah, waktu itu tuh si mantan gue bilang kayak gini, apa namanya, kayak udah kita motoran aja. Terus gue tanya berapa lama ke sana? Sejam kok. Ternyata sejam yang dia maksud tuh berbeda dengan sejam yang gue bayangkan, bro. Ternyata lebih lah. Mungkin 2 jam 3 jam perjalanan gitu ya. Motoran dari Siantar ke ke Toba. Parapat. Ya, Oh, memang ke sekitar Iya, segitu sih. sekitar 2 2-3 jam. Dan itu lancar, bro. Jadi Iya. jauh banget, ngerti gak? Iya, iya. Jauh banget Ya karena itu. Bang naik muncak gitu. Iya, gini. Kalau orang Jakarta tuh dibilang sejam 2 jam kan dekat. Karena kita merasa karena macet gitu kan. Ini 2 jam lancar. Jadi itu jauh lah. Jauh ya. Aku Iya, naik iya. motoran segitu. Maksudnya, sorry, ini kan Trans Sumatera kan, berarti kanan kirinya hutan kan? Hutan. Iya. Kalau Bang Randy itu dari Siantar dari kota kan naik dulu, Iya. turun dulu baru ke bawah. Ibaratnya kita Iya. ngelewatin gunung. Iya. Dan itu yang gue lewatin hutan, literally Iya, hutan, iya. bro. Nah, mantan gue sempat bilang sih, nanti kita nginep di sana aja. Hmm. Gue bilang, kalau cuma sejam ngapain gue nginep di sana? Mending kita nginep di Siantar. Nah, salahnya gue adalah barang gue masih di hotel Siantar. Jadi gue perpanjang semalam lagi di hotel Siantar itu karena gue tahu nanti habis dari Parapat gue balik. Iya, iya. Ternyata pas gue tahu sejauh itu anjir jauh banget. Tuh gitu kita nginep di sini, gue mikir gitu kan. Udah males Di ya Toba Bang. maksudnya. Iya, cuma Oke. ya karena gue udah bayar juga yang udah perpanjang ya udahlah. Akhirnya gue tetap balik. Nah, singkat cerita, selesai jalan-jalan dari Samosir tuh maghrib, bro. Kurang lebih jam 5, jam setengah 6 lah. Iya, iya. Oke, sorry. Lu nyampe di situ jam berapa di Toba? Jam 3, jam 4 lah. Ya, udah sore juga Sore, li ya. cuma bentar gue jadinya. Tapi pas maghrib tuh gue berhenti. Terus gue lanjut jalan lagi naik motor arah balik ke hotel. Arah balik. Tapi gue bawa motor nih, bro. Udah capek juga lah Bang Gue ya. boncengin mantan gue, cewek gue waktu itu. Gue boncengin, gue naik motor. Sepi banget, bro. Sepi banget sumpah. Itu jalan pulang maghrib. Sepi banget, cok. Hujan nggak? Hujan. Hujannya rintik-rintik. Rintik-rintik. Rintik-rintik brengsek ya. Gue jas hujan berdua. Iya, iya. Karena mau hujan. Itu bener-bener sepi banget. Paling tuh ada mobil lalu lalang 2-3 lah. Iya, kebayang lah Trans Sumatera ya. Kebayang ya. Serem banget itu. Sampai akhirnya di satu titik itu gue bener-bener tengah hutan. Gue ngeliat, bro. Gue ngeliat dari jauh. Hah? Kan gue naik motor. Gue ngeliat dari jauh tuh kayak sebelah kiri tuh ada orang. Sebelah Sorry kiri. Bang, sorry Bang Randy. Kakak itu meluk abang aja gitu, nggak merhatiin jalan gitu. Gak merasa jalan. Jadi abang aja yang fokus ngeliat jalan kan. Wah, gue fokus Iya. jalan. Gue liat sebelah kiri kayak ada orang gitu kan. Nah, di samping orang itu tuh kayak ada tumpukan-tumpukan sampah. Cuma yang gue bingung adalah itu orang ngapain? Satu tengah hutan, kedua hujan. Gue sempat berpikir bahwa dia ngademin diri karena dia berdiri di tumpukan-tumpukan karung. Oh, Ngangetin lah karena situasi hujan, bro. sorry Bang, di pinggir jalan. Iya, di pinggir jalan dan itu hutan sebenarnya. Iya. Nih, biar lebih detail ya gambarannya. Jadi lu ngelihat ada orang berada di tumpukan sampah. Tumpukan sampah. Ah, itu Abang itu kirain- aja udah gak masuk akal tuh, Ren. Abang kirain dia lagi ngademin aja gitu karena hujan rintik-rintik gitu. Orang gila. Enggak, itu aja juga udah gak masuk akal, Jo. Iya juga ya Bang ya. Mana ada orang di hutan di tumpukan sampah? Lalu Bang, Gue tadi mikir ODGJ yang memang
emang lagi ngangetin badan. Iya, iya. Coba itu kan gini, di depan gua ada mobil bro. Itu ngelihat ke arah mobil. Si orang itu madepnya itu kayak ke arah mobil. Jadi gini, mobil jalan, dia tuh kayak ngikutin gitu loh. Oke. Oh, matanya ngikutin si mobil itu jalan. Palanya pun gerak. Cuma gua tidak Si orang ini, si sosok itu. Iya. Gua nggak bisa ngeliat badannya, cuma ngeliat kepala karena tumpukan karung gitu lah. Oke. Kan karung. Singkat cerita gue penasaran dong. Jadi sambil gue jalan gue penasaran, gue mau ngeliat dia. Wah itu gila bro. Ih, apa Itu gila banget bro. Masalahnya mata dia tuh ngeliatin gue. Matanya ngeliatin. Mata ngeliatin gue. Jadi Oh, pas gue nengokin, gue langsung kaget. Gue langsung bener-bener kaget. Bangsat. Bener-bener dia ngeliat mata abang. Gue madep ke depan, gue langsung nyanyi lagu rohani. Jangan buru-buru nih, pelan-pelan nih. Iya, iya. Bentar, itu kan anjing. Itu badannya ada nggak? Gak kelihatan, gelap banget bro. Gelap banget. Gelap banget dan kayaknya Nggak ada ya, lampu? kayaknya ya. Gak ada. Nggak ada lampu. Gak ada cowok. Oke. Tapi namanya orang itu kan tetap kelihatan kan ada lampu Bang Randy. Iya. Samar-samar ke depan. Kan kalau gue kan ke depan. Iya. Samping. Oke. Jadi kalau yang gue lihat yang bener-bener mata Setengah gua bisa 6 lihat nggak ya, sih? Itu udah jam 6-an itu. Oh, udah gelap sih Udah ya. jam 6-an. Kalau dari yang mata gue lihat ya, Oke. Iya. itu dia tuh kayak di dalam karung itu, Cok. Oh. Dia kayak dalam karung. Oh, berarti Kayak kepala kepalanya doang ya? Kepalanya doang. Palanya doang. Kepalanya doang. Wah, udah nggak masuk akal sih anjir. Serem sih Ren itu Ren. Bangsat. Karung tumpukan banyak. Iya. Ada kepala. Ih, Kayak gitu. cewek atau cowok? Cewek. Anjing. Ada rambutnya emang. Clear cewek ada rambut. Oh. Gue tuh yang bikin gue merinding sebenarnya cuma. Jadi kan dia ngeliatin mobil. Iya. Ini mobil maju nih. Iya. Mobil nih sekitar jaraknya sekitar 10 sampai 20 meter depan gua lah. Oke. 10 sampai 30 meter depan gua. Itu di samping kan, dia depan gua juga. Nah, Iya, gua ngeliat iya, dia lagi iya. ngeliatin mobil. Pas gua deket, gua mau ngeliatin dia dong. Iya. Iya. Penasaran. Iya. Gua penasaran banget sumpah. Siapa Penasaran. nih gitu kan? Iya. Oke. Gua jalan terus pas gua ngeliat kiri, itu yang gua kaget. Dia ngeliatin gua. Terus matanya langsung pindah ke lu Ke gitu. gua dan sambil senyum. Anjing. Itu yang gua kayak anjing gua. Ren, ini lu gak ngada-ngada kan anjing? Sama sekali enggak ada. Itu Gua enggak, berani demi apapun. Bang Randy, gue bayangin lagi pas lu papasan sama dia tuh kan jaraknya paling semeter gitu kan ya. Dia noleh lu langsung senyum gitu. Senyum. Bangsat. Dan seinget gue ya, kan gue kagak jelas juga ya. Mukanya tuh kayak baret-baret hancur so. Ya elah bangsat. Muka-muka mati penasaran gitu Di orang. sana gue nyanyi lagu rohani kan. Ya. Cewek gue nanya dong, Kenapa kamu kenapa gitu? sih kamu kenapa sih? Dan nanti aja lah, nanti aja. Nanti aja ceritanya gitu. Gue mau cerita. Fokus sebenarnya mungkin kalau gue nggak ada dia gue akan turun sih kayaknya. Oke. Penasaran? Kan, iya. Sih gue berarti beneran Pasti. gak sih gitu. Iya. Mungkin kalau gue nggak bawa anak orang ya, Iya. gue kan berhenti bro. Gue tapi make sure doang aja. Iya, berarti mantan lu itu nggak lihat. Enggak sama sekali. Ya kan Bang Randy nggak cerita Bang biar Iya, Tapi iya, adanya gini, sebenarnya mantan gue tuh selalu di sisi kiri. nggak- Sebelah kiri kenapa dia nggak ngelihat ya? Iya, dan ini kejadiannya orang itu tuh sebelah kiri, Cok. Iya ya pada sebelah kiri ya. Cuman kan biasa tuh Bang kalau cewek boncengan ya dia udah fokus Nggak aja kenal, iya. seneng gitu kan. Jadi nggak ngeliat sekitar apa-apa. Iya. Sampai akhirnya gue di jalan, gue cerita ke dia cuma bilang gini, puji Tuhan kamu tadi nggak berhenti. Oh. Takutnya kejadian kok kamu berhenti, belakang tuh ada mobil. Oh, begitu yang sering. Anjing. Oh jadi sebenarnya kakak itu tahu cerita begitu. Banyak. Wah. Dan gue juga kan pernah ngalamin waktu gue di puncak ada episode Iya, lah, iya, gue iya, cerita. Hmm. Gitu juga. Itu gue mah give no, gue kejadiannya di puncak. Mungkin kalau untuk ditampakin pertama kali, kalau emang itu beneran real gue, itu sih pertama kali. Wah. Itu gue pertama kali juga gue gak pernah tampakin seumur hidup. Iya iya. Itu bener-bener Yon gue kan? bangsat setan siantar. Ya, Pertama tapi- kali Bang ke Siantar ya kan jalan-jalan ke Danau Toba malah ngeliat gituan lagi ya. Nah, yang gua bisa ambil benang merahnya, kebanyakan Ren itu rata-rata orang kota main ke daerah. Kayak gitu. Iya. Kayak gitu-gitu tuh. Kayak tahu deh jiwa-jiwa fresh gitu ya, bukan Nggak tahu, lokal. mungkin kayak kita ada loh gitu. Nah, dan mereka tuh nampakinnya ya emang ke orang yang nggak berasal di daerah itu. Dari itu ya. Kayak Iya, iya. nggak tahu ya apa kenalan atau gimana Lu pun. capek gak sih Bre? Iya, capek nomor satu. Karena ketika lu capek kayaknya kan energi lu terkuras habis tuh. Ya. That's why kayaknya frekuensi lu tuh bisa Frekuensi. setara mereka. Frekuensi lu lagi berada di Lagi low, frekuensinya mereka. Iya. Nih, sorry ya, walau kita kan pernah bahas tentang dunia kuantum kan. Nah, berarti setidaknya kalau kita lagi berada di frekuensi yang rendah dengan mereka, berarti kita tuh sedang berada di frekuensi kuantum itu, Yes, gitu loh. correct. Nah, jadi frekuensi mereka sedang selevel sama lu berada di dunia kuantum tuh sebenarnya kayak gitu. Oh, that's why kita kayak bisa ngeliat Iya, mereka juga bisa iya, ngeliat kita. iya. Nah, kalau lu lagi fresh nih, lagi energik, frekuensi lu lagi tinggi Lagi di atas ya. dan nggak selevel dengan mereka kan, gitu. Masuk akal Bang. Mendingan pengalamanku yang tadi aku ceritain juga kan lagi lolonya juga kan Lagi itu. capek kan? Iya sih. Lagi capek apa lagi kurang mabok? Enggak. Iya. Kurang lembut. Oh, gitu. Saya bukan kayak abang-abangan saya ada di Bekasi gitu. Oh iya iya. Pulang kerja capek, ayo mabuk. Enggak begitu, enggak. Siapa itu? Ayo mabuk.
Enggak begitu saya bang. Iya. Oh, capek ya. Kayak Profesional Dino kan juga dia lagi capek-capeknya kan. Sama kejadian itu dia. Kenapa ya? Tapi sebenarnya juga dia sebenarnya ya, dia punya pikiran kayak gue. Sebenarnya dia mau make sure itu orang atau bukan gitu. Gue sih makanya waktu itu kan waktu si Dino cerita itu, mungkin nanti kita ceritain ya biar buat teman-teman ngopi juga tahu ya maksudnya konteksnya kayak gimana. Tapi maksudnya gue kalau gue jadi dia gue turun sih Rin. Turun gua. Gue make sure gue maksudnya kan gua sendirian apa juga. sih Gua gitu nggak bawa loh. Siapa-siapa kan? Turun sih gua. Nah itu dia gimana tuh si Dino tuh? Enggak sih, jadi dia memang pulang main futsal lah. Dia pulang main futsal tuh sekitar 1:30 malam. Tuh kan jam segitu lagi. Ya? Ini kita nggak setting loh ya kan ini tadi abang panggil aku ke sini kita isi konten gini kan nggak ada Spontan aja. Spontan aja. Ini kenapa selalu berdekatan angka 2 angka 3 gitu ya jam-jam segitu ya? Jam segitu kayak. Dia pulang ke rumah yang baru dia beli kan. Dia udah sering nempatin lah, tapi di situ tuh kayak ada jalan tusuk sate sebenarnya. Oh. Dia kaget aja di jalan itu kok tumben ada orang cewek. Cewek lagi, Juga, cewek. Cok. Senyum. Dia langsung enggak. Lo tahu apa yang terjadi? Dia nggak jadi pulang ke situ, dia pulang ke rumah nyokapnya di pondok. Jadi muter jauh gitu ya? Muter, nggak jadi dia. Itu baru udah depan jalan rumahnya dia. Nggak jadi masuk di. Lucunya kenapa senyum gitu loh bang? Kayak psikopat anjing. Iya. Serem banget cok kalau orang senyum gitu tiba-tiba dia ngeliat senyum itu seram anjir. Ini gue tidak mencoba melebih-lebihkan ya. Gue tidak mencoba melebihkan, tapi sebenarnya itu pengalaman yang paling tai sih, karena itu di hutan yang gue ya. Iya sih. Itu pengalaman yang kayak anjing, gue di hutan, gue bawa cewek naik motor lagi bro. Naik mobil menurut gue masih better lah. Iya. Ini gue bawa motor itu kayak anjing gue senyumin. Udah gitu apa sih kondisinya mendukung lagi abis hujan pengen maghrib anjing Itu gelap banget. Lu tahu kan jalanan kan? Iya. Dari Siantar ke Toba kan? Iya. Parapat. Itu kanan kiri hutan pinus. Iya. Beda kayak puncak loh. Iya. Kalau puncak kan udah rame ya. Ini Iya, literally hutan. Kebayang anjing sih itu Ren, itu gokil sih. Gokil. Itu tapi setelah lu ngelewatin itu ngebut atau be aja? Nah, gue mencoba santai gitu. Justru kayaknya kalau gue ngebut malah bahaya Cek. Iya, panik Jadi ya. gue mencoba santai, gue nyanyi logo rohani ya udah. Abang fokus ya kan sama pikiran abang nggak terkecoh sama hal tadi kan. Anjir, ini ceritanya serem-serem banget ya. Ceritanya Joshua, ceritanya Randy nih anjing ya. Gak cuma hidup kita aja yang serem ya kan bang. Iya. Kita ya. Anjir ternyata. Malam Nah Jumat itu ini. yang gak gue sangka-sangka sih. Waktu pertama kalinya si Randy ceritain hal itu tuh, ini Randy bukan si anjing gitu kayak. Oh iya, Kok bisa balik. Kan gue balik dari Siantar kan. Cerita balik gua. dari Siantar tiba-tiba ceritanya begitu lah. Kok bisa ya? Bisa gitu Iya. seorang bang Randy ya kan. Berarti kan emang eksis tren. Eksis, Eksis bener. kayak gitu. Ya udah. Oke, mungkin buat teman ngopi yang juga punya cerita-cerita menarik gitu ya, ingin kita ceritakan gitu kan. Transfer kita dulu 100.000 baru kita cerita. Si bangsa. Oh enggak, gini. Terus Bang Randy. Gini caranya. Minimal Saweria 250.000. Anjing lebih gede lagi. Oh 250 Katanya lu sejuta. Iya, udah. Lebih kecil 200 dong. gua bilang. Oh 200 ya? Ya enggak, 250.000 aja Saweria. Terus habis itu DM. Atau bisa di kolom komentar yang di Saweria itu, ntar kita bantu ceritain. Iya. Kayak gitu. Atau apapun lah, kalian mau komentar atau apapun itu. Atau kalian Silakan. butuh jasa untuk menyerang Trianomali lagi? Jangan saya lagi tapi. Joshua Kan kita kerahkan. sudah bersahabat sama mereka. Kita bersahabat ya. Ya emang kapan kita musuhan sih Ren? Iya, Nggak pernah. Nggak pernah. Mereka mungkin menganggap kita musuh. Betul. Gak mau collab sama kita? Iya. Itulah ya. Barangkali mereka mau collab ya kan. Colek-colek lah ya kan. Bantuin colek-colekin kayak gitu. Mungkin ada hal terakhir yang bisa disampaikan oleh Joshua? Intinya jangan sok-sokan lah. Ya, Aku jangan soal nggak- tak kabur ya. Gak usah takabur, aku gak bisa ngomong banyak. Cuman intinya jangan mempraktekkan hal-hal yang belum ada orang yang proporsional lah di situ. Apapun ya maksudnya. Yes. Karena Oke. kan banyak hal yang gak kita ketahui kan. Takutnya Benar. sok-sok begini malah fatal. Kalau kata Ki Badra tuh orang tersesat beneran tersesat gitu. Keren tuh quote-nya Gitu. Iya. Konspirasi ngopi. Seruput dulu kopinya. kopinya.